قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karrama bani adama wa faddalahum ala katsirin minal makhluqat wa yassara lahum min altafi birrihi wa asbabi karamihi bihi ma yantafi'una wa yartafi'una darajat. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كامل الأسماء والصفات وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى من جميع البريات. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه الذين فضلوا الأمة بالعلوم النافعة والأعمال الصالحة. Jemaah sekalian rahimakumullahu ta'ala, alhamdulillah kembali kita berkumpul di majelis ini yang pada hakikatnya ini majelis Ahad pekan keempat. Namun dikarenakan pada saat itu insyaallah Anda akan melakukan safari dakwah ke Kalimantan, maka kita majukan sementara dan mungkin ini sampai musim ini ini pertemuan terakhir. Nanti insyaallah kita mungkin bertemu lagi insyaallah setelah lebaran nanti. Ya. Jemaah sekalian, ikhwan dan akhwat, terutama rekan-rekan yang memang masuk ke dalam daerah Bekasi. Ya. Sore ini Anda melihat sedikit fenomena kecil sebenarnya, yaitu kajian demi kajian diliburkan karena masalah virus corona. Tentu kita tidak bermaksud mengomentari keputusan dari DKM dan panitia yang mana itu kebijakan terbaik mungkin untuk mereka. Tetapi di sini saya ingin sedikit menyinggung masalah seperti ini, masalah tersebarnya virus ini jemaah sekalian ke Indonesia. Kalau kita menelusuri lebih detail ke masalah tazkiyatun nufus, Anda pribadi mengamati bahwa penyebab menyebarnya ini tentu dikarenakan maksiat, itu pasti. Tapi detail maksiatnya apa itu beragam. Hanya saja di antara maksiat yang Anda pribadi melihatnya adalah kesombongan, takabur. Antum mungkin melihat China ada sisi kesombongannya karena mereka sedang maju-majunya dari segi teknologi terutama. Bahkan sebagian negara powerful dari barat itu mulai memperhitungkan mereka. Dan sebelum atau beberapa saat kecil sebelum merebaknya virus ini di Wuhan terutama, Indonesia pun diisukan salah satu pulaunya mau dicaplok, yaitu Pulau Natuna oleh mereka. Ini arogansi. Maka Allah Ta'ala menghukum arogansi tersebut. Kemudian mulai tersebar sampai lumpuh itu negeri dengan izin Allah. Mulai tersebar menuju Malaysia dan juga Singapura. Negara-negara tersebut jiran kita lebih dahulu berkasus virus corona sebelum kita. Dan saya mengamati di pemberitaan media ketika Singapura dan Malaysia sudah terkena kasus seperti itu, baik dari segi pemerintahan maupun media menegaskan bahwasanya Indonesia itu sangat serius dalam mencegah terjadinya atau tersebarnya virus di negeri ini. Dan saya tidak menemukan lafal insyaallah dari semua itu. Yang artinya adalah betapa banyaknya orang di atas maupun di bawah di negeri ini yang merasa bisa mengandalkan diri dan kekuatan dan ilmu mereka terhadap hal-hal seperti ini.
Mereka lupa akan kalimat la haula wala quwata illa billah. La haula la tahwila, yaitu tidak ada pergeseran sesuatu pun dari hal tertentu ke hal lainnya. Tidak ada perpindahan apapun kecuali dengan kuasa Allah Ta'ala. Dan tidak kekuatan apapun kecuali dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sampai saya bertanya-tanya, apakah yakin orang-orang kita tidak akan terjangkit virus ini? Gitu loh. Dengan segala keseriusan pemerintah, qadarullah terjadi mulai dari Depok 1, 2, 3 orang, dan sekarang menjadi pembahasan nasional. Ya, pembahasan nasional. Dan gubernur kami, kalau anak kan Jakarta ya, itu menghimbau beberapa poin atau beberapa hal, dan juga merilis beberapa sites atau spot atau daerah di 5 daerah Jakarta yang positif dan yang masih dalam pengamatan. Alhamdulillah Cilangkap tidak disebut dan semoga tidak, ya. Dan semoga Bekasi aman insyaallah taala. Terutama Cikunir, ya. Insyaallah amin. Ya, jangan nantang lah pokoknya. Jangan nantang dan jangan merasa bisa menangkal dengan diri sendiri. Wallahi antum tidak bisa apa-apa jemaah sekalian. Anda tidak bisa apa-apa. Pemerintah hanya bisa berikhtiar. Dalam kondisi seperti ini jemaah sekalian, yang paling khawatir adalah orang-orang kafir. Karena mereka tidak punya pegangan kepada Allah. Mereka tidak punya pegangan kepada siapa mereka mengadu, padahal kepada Allah harusnya. Mereka tidak punya pegangan dari segi prinsip hidup, yaitu agama. Adapun kita jemaah sekalian punya kaidah-kaidahnya, jelas semuanya. Hadis-hadis Nabi jelas semuanya. Dan sebagian berikhtiar kemudian dengan meliburkan beberapa kajian. Dan gubernur kami juga menganjurkan untuk meliburkan sekolah demi sekolah. Dan mulai beberapa sekolah mulai diliburkan memang selama 2 pekan atau berapa lama itu. Maka di sini jemaah sekalian, perhatikan ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih. Dan ketika datang perkara berkaitan dengan keamanan atau khauf, yaitu ketakutan. Dan perkara virus ini corona, termasuk perkara khauf, ketakutan. Adza'u bih, mereka banyak memberikan siaran dan banyak menyiarkan berita-berita tentang itu semua. Yang mana berita tersebut banyak dari itu dari opini masyarakat atau bukan dari pakarnya, lebih-lebih dari pemerintah. Maka Allah Ta'ala mengatakan, walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Seandainya mereka mengembalikan perkara ini kepada Rasul dan kepada ulil amri, yaitu penguasa dan orang-orang yang memiliki keilmuan dalam bidang tersebut, maka bakal lebih baik lagi itu. Mereka akan tahu apa yang harus dilakukan. Hoax bertebaran antara mulut ke mulut tentang virus corona. Dan sejujurnya di antara hoax, dan ini disangkal juga oleh banyak dari pakar kedokteran, bahwasanya masker itu bisa mencegah dari virus. Dan ini dibilang oleh pakar kesehatan, ini termasuk hoax yang tersebar. Malah justru orang yang sakit itulah yang memakai itu seharusnya. Tapi mungkin teman-teman sekalian ikhtiar, mungkin pakai ini cuman karena nggak suka dengan asap, ya misalnya kayak saya juga kadang naik motor pakai ini karena nggak enak sama asap mobil, asap motor. Mulai banyak orang terhasut dengan itu, akhirnya sekarang masker adalah barang yang langka. Membeli 1 pak itu berapa ratus ribu harganya, Masya Allah. Ya, padahal itu dibutuhkan orang-orang yang sakit. Taib. Sekarang jemaah sekalian, ketika penguasa kita sebatas menghimbau, maka tidak menjadi kewajiban untuk dituruti. Kalau dituruti tafadhol, antum berpahala insyaallah. Kalau tidak pun antum tidak berdosa. Dan di antara ikhtiar sebagian dari rekan-rekan
meliburkan kajian. Itu silakan, ikhtiar. Ya, dan juga ada dalil untuk itu dan kaidah fiqhiyah untuk itu. Dalilnya diantaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Firru minat ta'uni kafirkum minal asad." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Larilah kalian dari virus sebagaimana kalian berlari dari singa. Ini diantara ikhtiar. Berusaha menjauh. Ya. Walaupun dalam kondisi masih seperti ini, sebenarnya saya sendiri lebih menganjurkan jangan diliburkan. Belum. Jangan langsung ketakutan, tenang. Dan juga kaidah lainnya, ya. Daf'ul madarrati muqaddamun ala jalbil masalih. Yaitu menahan madarat itu lebih didahulukan daripada mengadakan maslahat. Kalau misalnya kajian pun diliburkan, maka kenapa jemaah solat itu masih ada? Ya kan? Maka jemaah sekalian, mungkin ini baik DKM atau teman-teman yang memiliki kajian, sebelum memang ada perintah, maka disarankan untuk tidak meliburkan kecuali memang sudah betul-betul darurat. Karena justru di momentum saat ini jemaah sekalian, kaum muslimin butuh siraman rohani lebih dari sebelumnya. Karena banyak dari mereka kemudian hatinya menjadi lemah dan mulai lebih takut kepada makhluk yang bernama corona dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang seolah-olah mereka lah yang akan kena dan mereka suudzon kepada Allah taala. Sebagian dari orang seperti itu jemaah sekalian. Sampai ada yang mulai sekarang berencana untuk menimbun beras mulai gara-gara ini. Ini karena salahnya manhaj dalam menghadapi hal-hal seperti ini jemaah sekalian. Ini bukan satu dua orang, betapa banyaknya terutama perempuan-perempuan. Ayo pi kita beli beras yang banyak, beli beras. Karena khawatir nanti terjadi. Nah ini hati-hati dengan lisan. Khawatir nanti terjadi dengan seperti yang jangan bilang seperti itu. Ya. Walaupun nanti kejadian ternyata sulit beras misalnya, bukan salah kita jemaah sekalian. Qadarullah, bersabarlah. Begitu. Hatta kalau misalnya seorang di antara kaum muslimin ada yang terkena itu, Rasulullah telah memiliki solusinya, yaitu sabar, ihtisab dan benarkan akidah. Sabar, ihtisab, cari pahala dan benarkan akidah, yaitu bahwa tidak akan terjadi kecuali takdir Allah. Maka kalau dia mati dalam keadaan terkena virus itu dengan keadaan yang tadi, sabar, cari pahala dan benahi akidah, maka ajar dia ke ajri syahid, seperti ganjaran seorang yang syahid. Apa kira-kira seorang mati syahid ganjarannya? Ya semoga Allah Ta'ala Allah hapuskan darinya fitnah kubur. Karena orang yang mati dalam keadaan syahid itu dihapuskan darinya fitnah kubur. Ya. Langsung dia dapat kenikmatan kubur nanti kalau dia sabar, mencari pahala dan akidahnya benar. Ya begitu jemaah sekalian. Tapi kita masuk ke hadis yang akan kita bahas dari Musnad Al-Imam Ahmad. Ya ini juga sebagai muqaddimah aja karena saya sedikit menanggapi beberapa fenomena kecil ya di Bekasi terutama ya akan diliburkannya kajian dan itu bagus. Tetapi ketika memang diminta saran maka saya sarankan jangan dulu karena kaum muslimin masih banyak yang butuh siraman rohani terkait dengan tazkiyatun nufus dan tauhid di masa-masa seperti ini. Tidak mustahil orang yang sudah ngaji sunnah tapi gara-gara masalah virus seperti ini akidah melemah. Bukan mustahil. Karena banyak dari kita baru ngaji, banyak dari kita masih awam, banyak dari kita ngaji biasa sehingga belum terbina qalbunya untuk betul-betul tawakal kepada Allah. Maka perlu motivasi, bukan penakut-nakutan. Begitu jemaah sekalian. Ya, taib. Kita lanjutkan hadis. Kata Imam Ahmad rahimahullah, haddatsana Rawh, qala haddatsana Syu'bah an Yazid bin Khumair, qala sami'tu Sulaim bin Amir, rajulan min ahli Hims, wa kana qad adraka ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala marratan, qala sami'tu Awsat al-Bajali an Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Dari Abu Bakar as-Siddiq, beliau berkata, sami'tuhu yakhtubun nas, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbah ke orang-orang dan berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama 'amal awwali maqami hadza. Abu Bakar radhiyallahu anhu di mimbar. Ini sudah berkali-kali saya sebutkan hadisnya karena berulang-ulang di Musnad Ahmad.
Rasulullah SAW, kata Abu Bakar di atas mimbar, Rasulullah SAW berdiri di tahun pertama hijrah di tempat saya berdiri ini, yaitu di Masjid Nabawi, di mimbarnya. Dan dalam ceramah tersebut atau khutbah tersebut, wabaka Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau kemudian menangis, Abu Bakar, dan berkata, di sini berkata Nabi SAW, yaitu dulu ketika di mimbar ini, as'alullaha al-afwa wal afiyah, aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala al-afwa wal afiyah. Al-af yaitu pemaafan dari Allah, wal afiyah keselamatan dari Allah. Dan afiyah ini selamat baik dunia maupun akhirat. Makanya kita mengatakan, antum gimana kabarnya akhi? Antum jawab, alhamdulillah sehat wal afiyat. Maka afiyah ini dari bahasa Arab, artinya keselamatan, sehat dan selamat artinya itu. Jadi afiyah artinya selamat. Saya minta kepada Allah pemaafan, pengampunan dari Allah dan juga keselamatan. Fa innan nasa lam yu'tau ba'da al-yaqini syai'an khairan min al-afiyah. Sesungguhnya orang-orang manusia tidaklah diberikan hal yang lebih baik setelah yakin, yaitu iman, keyakinan kepada Allah, dibandingkan dengan keselamatan. Yaitu ada iman, yaitu yakin, itu nikmat yang tertinggi. Kemudian setelah itu nikmat keselamatan. Jemaah sekalian rahimakumullah, kita bisa ke kajian ini nikmat afiyah, selamat. Walaupun tadi agak gerimis sedikit, bahkan kehujanan sebagian, selamat antum, alhamdulillah. Ya, dan kena hujan itu bukan berarti kena laknat. Itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Taib. Wa alaikum bisidq, dan wajib atas kalian untuk as-sidq, jujur. Fa innahu fil jannah, sesungguhnya kejujuran itu ada di surga, yaitu membuat orangnya, pelakunya itu menuju ke surga. Wa iyyakum wal kadhib, dan haram atas kalian berdusta. Fa innahu ma'al fujur wa huma finnar, kedustaan itu bersandingan dengan kefajiran, kefasikan, dan keduanya itu tempatnya di neraka. Dusta dan kefajiran, kefasikan. Dan orang yang tidak sedikit berdusta itu banyak dari mereka dari kalangan wartawan, media. Ya, dari segi media. Ya. Dan ini diakui juga sama orang-orang media. Karena bagi mereka penting bad news is a good news. Yaitu kabar buruk itu bagi mereka kabar baik. Ada kabar buruk langsung diliput. Pokoknya ada kabar yang menggemparkan buruk itu membuat rating naik, dan itu yang bagus bagi mereka. Ya. Jadi berbahaya di zaman-zaman media sosial seperti ini. Fitnah merebak. Semua orang beropini tanpa ilmu, tanpa validitas sumber. Merebak banyak hoax dan seterusnya. Kemudian ketakutan demi ketakutan di masyarakat. Maka seharusnya orang-orang yang menyebarkan berita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi SAW, wala taqata'u, jangan kalian saling memutus. Baik persahabatan maupun rahim terutama. Wala tabaghadu, jangan kalian saling marah-marahan. Tidak dalam hak, ya. Marah-marahan tidak dalam yang hak. Wala tahasadu, jangan kalian saling menghasut satu sama lain. Wala tadabaru, jangan kalian saling membelakangi satu sama lain. Wa kunu ikhwana kama amarakumullahu azza wa jalla, dan jadilah kalian ikhwan, yaitu saling bersaudara sebagaimana Allah memerintahkan kalian untuk itu. Itu hadis pertama malam ini jemaah sekalian. Hadis kedua, haddatsana Yahya bin Adam qala haddatsana Abu Bakar yakni Ibnu Ayyash an Asim an Zir an Abdullah, dari Abdullah. Nanti kalau kelengkapan ceritanya akan kita tahu Abdullah ini siapa. Dari Abdullah, beliau bercerita, anna Abu Bakr wa Umar basyarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Abu Bakar dan Umar memberikan kepada Abdullah ini kabar gembira bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sarrahu an yaqra al-Qur'ana ghaddan kama unzila, siapa yang kepingin mendengar atau membaca Al-Quran, siapa yang pengen membaca Al-Quran dengan lunak sebagaimana diturunkan,
falyaqra'hu ala qiraati ibni ummi abd, maka bacalah dia seperti cara bacanya ibn ummi abd. Nah, ibnu ummi abd ini siapa? Dan Abdullah itu siapa? Ini menjadi misteri yang akan kita ungkap di hadis nomor, Anda dapatkan nomor 175 dari Musnad Imam Ahmad. Nah, di sini hadis nomor 175. Ya. Ini akan kita ketahui siapa beliau. Kalau kalian mau baca Quran dengan benar, bagus sekali, maka tirulah cara bacanya Ibnu Ummi Abd. Ya, enggak pernah dengar, yakin Ibnu Ummi Abd siapa? Taunya Ibnu Ummi Maktum, tapi Ibnu Ummi Abd lebih lagi nih. Hadis Nabi SAW 175 dari Musnad Imam Ahmad. Ja'a rajulun ila Umar wa huwa bi Arafah. Ada seorang pria datang kepada Umar bin Al-Khattab sedangkan beliau yaitu Umar sedang berada di Arafah. Ya. Nah, maka di sini ternyata orang tersebut adalah Qais bin Marwan. Kata Qais, "Jitu ya Amirul Mukminin min al-Kufah." Qais berkata kepada Umar, "Wahai khalifah, wahai Amirul Mukminin." Ketika itu Umar lagi jadi presiden, ya, khalifah. "Saya ini datang jauh-jauh dari Kufah, dari Persia sana. Wa taraktu biha rajulan yumlil masahifa an dhahri qalbihi." Ya. Ya wahai Umar, saya ini datang jauh-jauh dari Kufah, Persia. Dan saya meninggalkan di sana ada seorang pria yang dia mendiktekan mushaf Al-Qur'an an dhahri qalbi, dari hafalannya sendiri. Bukan dari Al-Qur'an, dari mushaf, dari kitab, dari hafalannya sendiri. Ya, pahami baik-baik. Umar ketika itu adalah Amirul Mukminin. Ya. Dan banyak distrik-distrik Islam di Kufah, di Syam, di ini yang beliau utus gubernur-gubernur ke masing-masing daerah. Nah, pas Umar lagi haji, beliau lagi di Arafah, ada orang namanya Qais bin Marwan datang jauh-jauh dari Persia, dari Kufah itu, dan melapor, "Wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, saya itu dari Kufah. Di sana gubernur saya, atau bukan gubernur saya, di sana seseorang, ya ketika itu jadi pemimpin di dari Kufah. Ada seseorang, beliau mendiktekan Al-Qur'an dengan hafalannya." Ya, pahami baik-baik. Fa ghadiba wan fatakha hatta kada yamla'u ma baina syu'batay rahal. Pokoknya Umar mendengar itu marah besar, matanya langsung melotot. Ya. Kemudian bertanya, "Wa man huwa waihak?" Siapa itu celaka kamu? Siapa itu? Siapa itu yang berani-beraninya mendiktekan ke orang-orang Al-Qur'an dengan hafalannya sendiri? Karena ketika itu tidak banyak orang yang bisa membacakan Al-Qur'an begitu saja dengan hafalan kecuali para sahabat Nabi. Tapi di sini siapa? Siapa orang itu? Marah kan? Khawatirnya apa? Khawatirnya ada yang memalsukan Al-Qur'an dengan hafalannya sendiri, yaitu dengan omongannya sendiri. Maka kemudian kata Qais, dia adalah Abdullah bin Mas'ud. Dia adalah Abdullah bin Mas'ud. Ketika itu Abdullah bin Mas'ud lagi menjabat di Kufah. Maka kemudian famazala yutfa wa yusarra anhu al-ghadab. Mendengar itu ya, oh Abdullah bin Mas'ud, langsung kemudian kemarahannya turun. Abdullah bin Mas'ud gitu. Tadi udah mau marah karena takutnya siapa? Orang sembarangan menghikayatkan dan meriwayatkan Al-Qur'an kepada orang-orang gitu loh. Khawatirnya begitu. Hatta ada ila halihi allati kana 'alaiha, sampai beliau kemudian kembali ke keadaan semula, yaitu tenang. Begitu ya. Sampai sini paham enggak Pak maksudnya Pak? Maksudnya adalah Umar khawatir itu ada orang sembarangan meriwayatkan Al-Qur'an, karena ketika itu kan mushaf itu enggak ada Pak. Maksudnya jarang-jarang, mushaf itu jarang sekali. Sehingga kalau ada orang yang mendiktekan kepada orang-orang ini Al-Qur'an kayak gini nih, dibacain sama orang-orang, ya, tanpa validitas, itu khawatirnya terjadi perubahan Al-Qur'an. Makanya beliau khawatir, makanya marah langsung. Tapi ketika benar itu Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, taib. Kalau itu mah nggak apa-apa tuh, gitu kan ya, kalau bahasa kita. Maka kemudian berkatalah Umar, bercerita Umar,
waihak. Ya waihak ini artinya celaka kamu kalau bahasa Indonesia. Tapi ini bukan maksudnya doain, bukan. Ini tradisi orang Arab aja. Ya. Wallahi ma a'lamuhu baqiya minan nas ahadun wa huwa ahaqqu bidzalika minhu. Demi Allah, ketahuilah, tidak aku ketahui sisa manusia seorang pun yang lebih berhak untuk mendiktekan Al-Quran dibandingkan beliau, Abdullah bin Mas'ud. Maksudnya beliau ini ahlul Quran. Kalau beliau mah baru saya setuju. Wa sa'uhaddithuhu 'an dzalik. Wa sa'uhaddithuka 'an dzalik. Aku akan cerita kepadamu tentang hal tersebut. Taib. Karena dicerita dulu zaman ketika Rasulullah masih hidup nih. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazalu yasmuru 'inda Abi Bakrin al-lailata kadzaka fil amri min amril muslimin. Suatu ketika Rasulullah begadang bersama Abu Bakar. Karena ada urusan kaum muslimin. Ini menunjukkan bolehnya seseorang bergadang ketika ada maslahat. Ya, Rasulullah begadang sama Abu Bakar ngobrolin tentang urusan kaum muslimin. Wa innahu samaru indahu dzata lailah wa ana ma'ahu. Aku pun bersama dengan beliau ketika itu, yaitu Umar juga begitu. Ya. Dan di sini fa kharaja Rasulullah SAW. Rasulullah pun keluar dari rumahnya. Fa kharajna ma'ahu. Kami pun keluar bersama Rasulullah pada malam tersebut. Fa idza rajulun qa'imun yusalli fil masjid. Ternyata kita dapatkan ada seorang pria sedang berdiri salat di dalam masjid tengah malam. Faqama Rasulullah SAW yastami'u qira'atah. Maka Rasulullah kemudian mendekat berdiri dan sambil mendengar bacaan orang tersebut. Falamma di sini menunjukkan bolehnya salat malam dikeraskan suaranya. Tafadhal, boleh. Ya. Falamma kidna an na'rifah, sampai hampir kami mengetahui siapa orang tersebut. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Man sarrahu an yaqra'ar Qur'ana ratba kama unzil falyaqra'hu ala qira'ati ibni ummi 'abd." Barang siapa yang kepengin membaca Al-Qur'an dengan ratb, tahu rutab Pak? Rutab kenapa disebut rutab? Itu kan belum ini ya, belum keras ya. Maksudnya dia lunak kan ya. Apalagi kalau ditaruh, paling enaknya ditaruh di kulkas dan udah lumer, dingin dan enak tuh ya. Pokoknya rutab lah. Rutab kan gampang cek gitu, lumer lah. Enggak kayak kurma yang memang sudah betul-betul jadi gitu. Maka itu lunak. Siapa yang pengen membaca Al-Quran dengan lunak sebagaimana diturunkan, falyaqra'hu ala qiraati ibni ummi 'abd, maka hendaklah dia membaca Al-Quran seperti bacaannya ibnu ummi 'abd. Siapa itu? Siapa dia? Abdullah bin Mas'ud. Jadi ketahuan sekarang ibnu ummi 'abd adalah Abdullah bin ummi Mas'ud. Kemudian thumma jalasa ar-rajulu yad'u. Kemudian setelah selesai salat di masjid tersebut, di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang tersebut, pria tersebut duduk dan berdoa, minta sama Allah. Faja'ala Rasulullah SAW, Rasulullah kemudian berkata, kemudian dari kejauhan gitu, ngeliatin dari jauh, sal tutah. Ya. Artinya apa? Mintalah kamu pasti akan dikasih. Mintalah kamu pasti akan dikasih. Berbisik begitu Rasulullah SAW. Ini menunjukkan jemaah sekalian, membaca Al-Quran dianjurkan sekali untuk lunak baca. Jangan terlalu ngotot sampai meninggi dan kelihatan urat-uratnya itu. Enggak harus seperti itu. Nyantai. Seperti imam tadi, Masya Allah. Ya. Enggak usah terlalu sampai sampai pecah soalnya. Kertak gitu. Enggak perlu. Ya. Tapi lunak. Bismillahirrahmanirrahim. Gampang. Enggak harus Bismillah. Waduh, Masya Allah. Orang dengarnya aja emosi, ya. Taib. Kemudian ada faedah juga jemaah sekalian. Siapa yang membaca Al-Quran dengan baik, dengan semampu dia, sebaik-baik dia, selunak-lunaknya, sedalam-dalamnya, maka setelah itu dia berdoa, insya Allah akan dikabulkan doanya. Ya, taib. Kemudian kata Umar, wallahi la aghduwanna ilaihi fala ubashshirannah. Wallahi demi Allah, nanti pagi saya bakal temuin tuh Ibnu Mas'ud dan akan saya berikan kabar gembira.
Kabar gembira apa? Rasulullah SAW suka dengan bacaan beliau. Ya, siapa yang enggak suka, Pak? Kalau sampean misalnya ada Syekh Sudes kemudian dengerin bacaan sampean kemudian bilang, "Masya Allah bacaannya bagus ya," kata Syekh Sudes dengan bahasa Arab pastinya. Antum kira-kira gimana? Berbunga-bunga kan, kayak mau terbang gitu kan? Padahal mungkin Syekh Sudes itu basa-basi aja. Ya. Yang atau mungkin pakai majas ironi, ya. Masya Allah bagus ya bacaannya. Artinya ya sebaliknya. Na'udzubillah ya bacaannya, mungkin itu maksudnya, ya. Tapi antum digituin aja sama Syekh Sudes, terbang antum. Lah apalagi sama Rasulullah. Maka Umar pengen memberitakan kabar gembira ini kepada dia. Ini di antara hal yang sebenarnya jemaah sekalian dianjurkan bagi kita untuk memberitakan kabar gembira tentang saudara kita ketika ada orang menyukai dia dalam hal yang baik. Iya. Tahu enggak, Pak? Syekh, Pak atau Ustadz, fulan itu suka sama bacaan antum, Masya Allah kata beliau. Nah itu enggak apa-apa, selama itu tidak membuat dia ujub, ya maka enggak apa-apa. Bahkan di sini Umar, lihat besok pagi saya akan memberitakan kepada Abdullah bin Mas'ud akan hal tersebut biar dia senang. Maka faghadawtu ilaihi, maka pagi-pagi datang aku kepada Abdullah bin Mas'ud pas pagi harinya. Liubashirahu, untuk aku memberinya kabar gembira. Fawajadtu Abu Bakrin qad sabaqani ilaihi fabasharahu. Tapi ternyata saya udah keduluan sama Abu Bakar. Abu Bakar sudah mendahului memberitakan kepada Ibnu Mas'ud gitu. Abu Bakar dan Umar itu selalu lomba-lombaan, tapi selalu Umar kalah. Selalu Abu Bakar tuh yang paling pertama pokoknya kebaikan, sedekah, nyantunin anak yatim dan seterusnya. Selalu Abu Bakar tuh yang pertama. Sampai detail seperti ini Abu Bakar tuh yang paling pertama. Dari Umar kemudian kedua, radhiyallahu anhum jami'an. Ya. Maka Umar sampai mengakui, "Wala wallahi ma sabaqtuhu ila khairin qat illa sabaqani ilaih." Demi Allah, tidak pernah aku berusaha untuk menyalip beliau kecuali beliau duluan yang nyalip aku. Mesti gitu. Ya, sampai beliau suatu saat pernah menyerah, udahlah Abu Bakar enggak bisa dikalahkan dalam hal fastabiqul khairat. Dan di sini faedahnya Abdullah bin Mas'ud, beliau memiliki bacaan yang luar biasa. Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW minta Abdullah bin Mas'ud untuk membacakan untuk dia, untuk Rasulullah SAW. Wahai bin Mas'ud, tolong bacakan untuk saya. Didengerin sama Rasulullah SAW. Maka ini menunjukkan bolehnya seseorang meminta bacaan Al-Quran untuk tadabbur. Misalnya antum dekat sama Ustaz misalnya, Ustaz, kok anak hatian lagi kosong, tolong bacakan kepada anak Al-Quran Ustaz, ya. Maka dibacakan oleh Ustaz tersebut Yasin, ya. Ustaz jangan Yasin dong Ustaz, emang saya mau mati Ustaz. Nah ini masalahnya, antum meyakini kalau baca Yasin pasti mau mati orang, enggak. Yasin itu Masya Allah, artinya tuh Masya Allah luar biasa di dalamnya itu. Banyak hal yang bisa menghibur diri kita jemaah sekalian dalam surat Yasin. Tadi dibacakan sama Ustaz tersebut, ya. Itu enggak apa-apa, Pak. Minta seperti itu. Dan ketika ada orang minta dibacakan seperti itu, maka orang tersebut wajib untuk membacakan dia, karena ini seperti meminta nasihat. Meminta nasihat di antara hak muslim atas muslim lainnya, idza stansahaka fansahlah. Jika dia minta darimu nasihat, maka nasihatilah dia. Berikan dia nasihat. Begitu juga dengan seperti nasihat itu Al-Quran. Jika dia minta bacakan Al-Quran untuk dia, maka kasih dia bacaan Al-Quran. Rasulullah minta dibacakan Al-Quran. Dan ini ada faedah juga jemaah sekalian, bahwasanya seseorang sealim apapun, kadang-kadang dia butuh dibacakan oleh orang. Kadang-kadang begitu. Maka dibaca surat An-Nisa dari awal sampai kemudian ayat fa yauma idzi yawaddul ladzina bukan wan. Fa kaifa idza di surat An-Nisa yang hafiz di sini siapa? Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Maka kata Rasulullah SAW, qif, sudah cukup sampai sini. Kemudian Abdullah bin Mas'ud menoleh ke Rasulullah dan melihat mata Rasulullah penuh dengan air mata berlinang. Itulah Rasulullah SAW. Ya, minta dibacakan, kemudian beliau menangis sendiri dengar bacaan itu. Lalu sekarang kita sampai mana air mata kita jemaah sekalian mendengarkan Al-Quran. Tapi kemudian hadis berikutnya, hadis 36 serupa dengan yang tadi. Hadis 37 jemaah sekalian, di sini dengan syaratnya anna Utsman qala. Utsman berkata,
Tamannaitu an akuna sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam madza yunjina mimma yulqi asyaitanu fi anfusina. Uthman, sewaktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, Uthman berkata kepada Abu Bakar, tamannaitu, saya berandai-andai, an akuna sa'altu Rasulullah, saya berandai-andai dulu saya nanya kepada Rasulullah begini pertanyaannya, madza yunjina mimma yulqi syaitan fi anfusina, apa yang bisa menyelamatkan kita dari apa yang dilemparkan oleh syaitan ke jiwa kita. Itu apa sih yang bisa menyelamatkan kita dari godaan syaitan? Apa yang bisa menyelamatkan kita dari kesengsaraan? Maka berkata Abu Bakar ketika mendengar itu, yaitu Utsman berangan-angan, seandainya dulu saya bertanya ini, ya, hal seperti ini. Tapi kata Abu Bakar apa? Qad sa'altuhu an dzalik. Tenang, saya pernah kok nanya hal seperti itu kepada Rasulullah. Lagi-lagi Abu Bakar telah mendahului sahabat-sahabatnya dalam kebaikan. Aku pernah bertanya dengan persis pertanyaan itu, yaitu apa yang bisa menyelamatkan kita, meloloskan kita dari godaan syaitan pada diri kita. Maka Rasulullah berkata, yunjikum min dzalika an taqulu ma amartu bihi ammi an yaqulahu falam yaqulhu. Kuncinya supaya antum selamat dari godaan syaitan adalah antum berkata perkataan yang aku perintahkan pamanku untuk mengatakannya namun dia tidak mau mengatakannya. Paham gak kira-kira? Sebenarnya gak ribet, Pak. Simple, ya. Apa, Pak? La ilaha illallah. Kalau kamu mau lolos dari godaan syaitan, ya, dari kesengsaraan yang diberikan oleh syaitan, maka kalian berkata dengan perkataan yang telah aku perintahkan pamanku untuk mengatakannya namun dia tidak mau mengatakannya, yaitu la ilaha illallah. Nabi SAW datang ketika Abu Talib, pamannya Nabi SAW, dalam keadaan hampir mati, hampir wafat. Maka kemudian, ya am, wahai pamanku, qul, katakanlah la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah. Kalimatun uhajju laka biha indallah. Katakan la ilaha illallah, itu kalimat yang aku akan berhujjah kepada Allah Subhanahu wa taala dengannya. Baik, kita azan sebentar dan insyaallah setelah itu kita lanjutkan. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Kembali ke yang tadi jemaah sekalian, la ilaha illallah. Ada disebut kalimatut tauhid dan kalimatul ikhlas. Yang mana dengan itu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan seseorang dari godaan syaitan, dan ana akan menyebutkan satu hal yang rinci dan jarang disadari banyak orang tentang istilah mukhlas atau mukhlasin. Dalam surat Yusuf, ya jemaah sekalian, bagaimana disebutkan di dalamnya kisah Nabi Yusuf full dari awal sampai menuju akhir. Anda mendapatkan ayat 24 dari surat Yusuf memiliki pelajaran yang sangat besar. Walaqad hammat bihi wa hamma biha, yaitu perempuan tersebut, istrinya Aziz, orang yang memelihara Nabi Yusuf alaihissalam, yang sudah berbuat baik padanya, itu kepincut dengan Nabi Yusuf karena Nabi Yusuf diberikan keutamaan ketampanan setengah dari seluruh insan. Wa hamma biha laula an ra'a burhan rabbih. Sekiranya Nabi Yusuf alaihissalam tidak melihat petunjuk dari Allah, maka Nabi Yusuf juga pengen, tapi Nabi Yusuf enggak pengen. Karena apa? Melihat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun seperti apa petunjuknya, ini khilafiyah di antara ulama sampai 5 pendapat. Ana kalau menjabarkan semua bisa habis waktunya, tapi ini ringkas saja karena bukan itu poin intinya. Maka kata Allah, karena Nabi Yusuf menolak. Jemaah sekalian, ini kondisinya ini sulit. Nabi Yusuf alaihissalam kok kondisi normal seperti orang kita, Pak. Selesai udah urusan itu. Ya, udah berkasus sudah. Tapi Nabi Yusuf enggak, nolak.
dia perempuan cantik, kaya, masya Allah, dan dia yang mau, dia ngajak lagi. Bahkan dalam ayat sebelumnya wa ghallaqatil abwab, pintu-pintu ditutupin. Ghallaqa itu berbeda dengan aghlaqa. Aghlaqa nutup sekali tok, tapi ghallaqa itu yaitu apa? Menutup berkali-kali, betul-betul sungguh-sungguh. Kayak misalnya qata'a artinya motong, tapi qata'a memotong-motong betul-betul. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala ghallaqatil abwab, dan yang ditutup pintu-pintu yang banyak. Jadi satu kamar itu banyak pintu. Jadi khalas, terkurung sudah Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi beliau enggak mau. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya. Begitulah kami palingkan dari diri Nabi Yusuf keburukan dan kekejian, itu perzinahan. Ini berarti seseorang dipalingkan dari fitnah lawan jenis itu dari Allah Ta'ala, jemaah sekalian. Bukan semata-mata karena diri hebat, enggak, ada Allah yang telah memalingkannya. Dan disebutkan innahu min ibadinal mukhlasin, ini kalimat ini. Sesungguhnya dia, yaitu Nabi Yusuf, adalah termasuk hamba-hamba kami yang mukhlasin. Mukhlas, terpilih, ikhlas. Ya. Sebentar Pak, saya belum ini. Faedahnya besar nih jemaah sekalian. Mukhlas, ikhlas. Adakah kaitannya dengan hadis? Besar kaitannya, sangat erat, yaitu la ilaha illallah. Kalimat ikhlas, la ilaha illallah. Dan siapa yang berpegang teguh dengan konsekuensi la ilaha illallah, dia selamat dari gangguan syaitan. Sampai-sampai jangankan Nabi Yusuf, iblisnya mengakui, jemaah sekalian. Iblis mengakui di surat Al-Hijr. Fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Dengan keperkasaan Engkau ya Rabb, la'ughwiyannahum ajma'in, aku akan menyesatkan mereka semuanya, manusia itu. Illa, kecuali kata iblis, kecuali ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu di antara mereka yang mukhlasin, yang betul-betul ikhlas. Orang kalau udah ikhlas itu sulit diganggu setannya, Pak. Dan orang kalau enggak ikhlas itu gampang diganggu setan. Nah, kalau sekarang kebanyakan ibadah kita ria, syirik kecil, syirik besar, maka pantas banyak yang khawatir akan berlebihan khawatirnya akan virus-virus ini. Orang-orang musyrik khawatir mereka, dan kesyirikan, tauhid itu menguatkan seseorang, kesyirikan membuat seseorang jadi pengecut. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sanulqi fi qulubihim ar-ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Kami akan melemparkan ke kalbu mereka ar-ru'b, rasa takut, bima asyraku, dengan sebab syiriknya mereka. Maka kalau kita berbuat syirik, lebih takut kepada makhluk, ya itulah jadinya akan ketakutan berlebihan. Tetapi kalau misalnya kita terbiasa dengan la ilaha illallah, tidak yang berhak disembah melainkan Allah, ketakutan kita hanya pada Allah, dan sisanya ketakutan tabiat seperti takut sama macan, itu wajar. Takut kegelapan itu maklum. Tapi takut hal yang sebenarnya kalau kita teliti lagi ini bisa menjadi ibadah, enggak perlu takut, sabar aja, kelas lanjut. Begitu jemaah sekalian. Di masa-masa seperti ini jemaah sekalian, yang mana saya tidak memastikan bahwasanya seluruh yang ngaji sunnah betul-betul kuat akidahnya terhadap apa yang terjadi sekarang, maka saya pengen di setiap majelis saya itu mengingatkan hal-hal seperti ini agar kaum muslimin itu mereka tenang dan berikhtiar, bukan panik dan berikhtiar, tapi tenang dan berikhtiar, karena segala perkara itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insyaallah Allah menjaga diri kita dengan ikhtiar kita, zikir pagi petang, menjaga kesehatan, menjaga anak istri kita. Kalau nanti ternyata ada penguasa di antara penguasa kita memerintahkan agar tidak keluyuran malam hari, maka jangan lakukan keluyuran malam hari gitu. Jadi taat kepada penguasa itu juga merupakan kepentingan dalam Islam selama itu bermaslahat dan ma'ruf. Saya pikir sampai sini aja. Jazakumullah khairul jaza. Semoga Allah Ta'ala selamatkan kita dunia dan akhirat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.